hukum karma tetap akan menghantui kalian dan siap akan menembak kalian. Pokoknya jadilah lebih pribadi yang lebih bijaksana untuk bersama pasangan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih banyak ya buat teman-teman yang selalu support video saya. Saya doakan sehat selalu, banyak rezekinya ya. Nah, kali ini yang saya mau bahas obrolan santai. Nggak mulu cerita soal hantu ya kan. Pokoknya adalah selingan kalau cerita hantu pasti saya upload agak malam. Kalau yang santai siang dan sore ya. Nah, kali ini yang mau saya bahas requestan dari subscriber saya yang kemarin komentar. Kebetulan juga materinya nggak jauh-jauh beda dari topik yang kemarin. Nah, kali ini saya mau bahas itu bagaimana seseorang yang sudah nikah lama, yang tentunya pernikahan yang lama itu biasanya udah pada mulai jenuh ya, udah namanya mesranya kurang, apa namanya ya, romantisnya kurang juga. Nah, mungkin ada sedikit tips-tips yang bisa saya bagikan buat teman-teman. Ini berdasarkan dari beberapa teman-teman saya yang sering banget kadang nanya soal rumah tangga, permasalahan percintaan, permasalahan sakit atau apapun. Nah, ini saya ambil semua kesimpulan dari cerita-cerita orang-orang yang pernah curhat ke saya ya. Jadi yang bisa saya simpulkan tuh nikah udah 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun ya, umurnya nggak sebentar. Memang pasti titik kejenuhan itu ada. Tapi bagaimana hubungan itu tetap langgeng, jangan sampai masuk ke masa puber kedua itu bisa nyari rumput lain gitu loh. Nah, biasanya itu dalam rumah tangga itu namanya kita komunikasi, romantis berdua itu udah pasti berkurang seiring berjalannya waktu ya. Nah, kali ini saya punya tips-tips yang mudah-mudahan bisa teman-teman bisa pakai. Siapa tahu keadaan situasi hubungan kalian itu lagi kurang bagus. Nah, yang pertama itu aktivitas dengan nuansa baru. Karena mungkin teman-teman itu nikah itu udah lama banget, jadi aktivitasnya itu aja, bosen ya. Cuman itu pulang kerja, masak. Nah, coba luangkan waktu liburan bareng, kayak ambil cuti ya yang kerja, ambil cuti, liburan keluar kota bareng, nikmatin nuansa-nuansa baru. Kalaupun lagi nggak bisa keluar kota karena PSBB saat ini ya, ajak pasangan itu melakukan aktivitas yang lain dari yang lain, kayak umpama bantuin masak si suami, atau si suami minta si istri ajak bersepeda, ini lagi musimnya ya. Jadi ajak kegiatan-kegiatan positif yang bisa berdua itu ikut terjun berpartisipasi. Nah, kalau kedua dari si istri, biasanya ini lebih titiknya itu ke istri ya. Lebih coba lebih memperhatikan penampilan. Kalau umpama penampilan dirasa tidak seindah yang dulu saat muda, coba lebih rutin olahraga, penampilannya lebih diperbaiki lagi. Jadi suami ini nggak melihatnya tuh lebih yang biasanya beda kok, jadi lebih menarik ya. Jadi si suami juga biasanya akan lebih mendorong dirinya itu untuk meromantis atau berbuat mesra sama istri ya. Kalau ketiga, biasanya ini dari permasalahan-permasalahan yang terus saya pada cerita sama saya, coba di nuansa ruang tidur atau bisa dibilang kamar pribadi kalian ya teman-teman, itu coba sebelum tidur kalian itu pakai minyak wangi, kasurnya itu disemprot minyak wangi. Jadi itu nuansa wangi itu jangan salah, bisa merelaksasikan pikiran,
Eh, Kalau umpama suaminya sibuk main gadget atau istri main gadget, coba buat nuansa yang lebih mesra. Bisa teman-teman juga setel di YouTube atau setel di cari di Google ya, musik-musik yang nuansa cinta ya, melodi, bukan ada suaranya. Musik-musik cinta gitu. Pokoknya buat nuansa mesra kayak Kenny G bisa. Jadi ketika kamar wangi ada suami atau istri sudah kumpul di situ, coba setel musik ya, dengan nuansa romantis. Terus ajak ngobrol santai. Nah, ini hal kecil, hal sepele, tapi efeknya itu luar biasa pada sebuah hubungan ya. Sangat bermanfaat banget gitu loh buat hubungan itu jadi lain dari yang lain ya. Karena mungkin sebagian dari teman-teman udah nggak pernah melakukan itu lagi ya. Jadi di setel musik yang nuansa romantis gitu ya. Pokoknya itu bagian kamar. Nah, umpama nomor 4, kalau si suami atau si istri ada sedikit penyakit, namanya kalian udah memilih mereka sebagai pasangan. Bagaimana kalian jangan acuh. Coba bangkitkan semangat hidupnya lagi, lebih diperhatikan lagi. Jadi yang sakit ini pun lebih semangat gitu loh. Tapi karena kasus yang banyak saya alami itu, orang sakit, suami atau istrinya yang sakit, mereka itu jadi brengsek, nyari orang lain yang sehat, bisa ini itu kan salah satu udah dosa besar gitu loh, melupakan teman hidup seperjuangan ya, bukannya bantu. Banyak kan yang saya alami itu orang nyari rumput baru, tapi kalian bisa mendapatkan sisi positifnya, pahala yang lebih baiknya, merawat teman hidup kalian. Jadi ada semangat hidup dari dia, insya Allah itu juga menambah daya imun tubuh untuk melawan penyakit itu sendiri. Nah, kelima, biasanya kalau yang udah pernikahan udah kepala 2 ya, udah punya anak, rata-rata kan cuek-cuek banget. Biarinlah, walaupun kalian itu udah punya anak, ya sempatkanlah di rekreasi bareng-bareng, libatkan semua keluarga. Jadi cinta itu tumbuh nggak dari istri aja, dari anak-anak pun bisa mendorong ke istri juga. Jadi minimalisir gitu loh kesempatan orang ketiga itu datang dalam sebuah hubungan. Jadi biar tetap langgeng, tetap awet sampai kakek nenek, kalau bisa sampai akhir hayat. Dan saya pesan juga, karena banyak banget yang konsultasi atau berbicara sama saya, karmanya apa? Pertama yang saya alamin ya, ada sebuah pejabat daerah itu istrinya cerita sama saya, dia nih kok kayak ada orang lain ya atau apa ya, sampai akhirnya ketahuan gitu loh. Tapi efeknya apa? Jabatan hilang, kerjaan di PHK, jadi gelandangan. Akhirnya mau nggak mau yang kemarinnya galak sama istri, menelantarkan istri, ujung-ujungnya hidup di bawah kaki istri juga. Itu dosanya udah berlipat. Ada yang kerja di instansi pemerintah juga, sama hal seperti itu. Mereka nggak lama dipecat tanpa terhormat. Ada yang pengusaha ya, lumayan lah, maksudnya usahanya juga usaha besar. Cerita sama saya, punya pasangannya kok begini. Akhirnya hukum karma itu pasti ada. Usahanya pelan-pelan bangkrut, rubuh, ada aja masalah. Akhirnya jadi hidup sederhana lagi. Tapi ujung-ujungnya kalian itu dosa besar yang akan ditanggung nanti di akhirat. Karena apa? Udah melantarkan istri, tapi ujung-ujungnya balik lagi ke istri, nyusahin istri juga sama anak-anak. Nah, kalau emang sih bisa dibilang rumput tetangga itu memang menarik. Tapi kalau keadaan susah senang, kalian sudah memilih teman hidup yang baik, yang setia sama kalian, rawatlah mereka, itu pesan saya. Jadi sama-sama ciptakan hubungan yang lebih baik gitu. Pokoknya buatlah hubungan yang baik gitu, karena semakin kalian baik sama pasangan kalian, insya Allah langkah kalian untuk mensejahterakan keluarga kalian penuh rezeki juga yang baik-baik.
Itu pesan-pesan dari saya, bagaimana hubungan itu tetap langgeng. Dan pesan saya juga, jangan pernah kalau keadaan rumah tangga kalian lagi renggang, cari yang lain. Karena hukum karma tetap akan menghantui kalian dan siap akan menembak kalian. Pokoknya jadilah lebih pribadi yang lebih bijaksana untuk bersama pasangan. Jangan menilai harta atau apapun. Pokoknya saya ucapkan, mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.